Ya, pemirsa, untuk mengulasnya lebih mendalam akan disampaikan oleh rekan saya Mercy Wijaya. Silahkan Mercy. Adik dan pemirsa, selama ini kita lebih banyak memberikan perhatian khusus kepada pasien COVID-19 dengan gejala berat karena memang resiko kematiannya lebih tinggi. Namun apakah pasien COVID-19 tanpa gejala sama sekali pun juga memiliki resiko kematian yang sama akibat adanya happy hypoxia? Kami akan membahasnya lebih lanjut dalam sesi at large kali ini. Pemirsa, terminologi atau istilah happy hypoxia kembali mencuat akhir-akhir ini sebagai salah satu gejala COVID-19. Pakar COVID-19 Dr. Erlina Burhan mengatakan bahwa happy hypoxia merupakan kondisi seseorang di mana mereka mengalami kekurangan oksigen, makanya disebut hipoksia. Tetapi pasien tidak merasakan sesak napas ataupun nafas yang tersengal-sengal. Artinya orang yang mengidap happy hypoxia ini masih bisa beraktivitas normal, masih bisa main HP, masih bisa nonton TV, atau bahkan meeting secara virtual. Namun tanpa sadar kondisi oksigen di dalam tubuhnya semakin menurun. Ini berbeda dengan kondisi normal, pemirsa. Kita akan lihat dalam slide berikut ini. Pada kondisi normal, jika kita melakukan aktivitas di luar rutinitas kita sehari-hari, maka kita akan meminta oksigen lebih banyak. Tubuh akan mengirimkan sinyal kepada otak untuk bisa bernafas lebih banyak dan lebih cepat lagi, sehingga kita akan mengalami sesak napas atau nafas yang tersengal-sengal. Contohnya aja seperti kita olahraga, kita pasti akan nafas tersengal-sengal karena kita membutuhkan oksigen lebih banyak. Namun hal ini tidak terjadi pada pasien happy hypoxia. Karena ternyata tanpa sadar, walaupun kita adalah orang tanpa gejala atau tidak mengalami gejala sama sekali saat COVID-19, tanpa sadar kondisi paru-paru kita sudah melemah atau sudah menurun, sehingga kita mengalami kekurangan oksigen di dalam tubuh. Nah, pada saat itu seharusnya tubuh kita mengirimkan sinyal kepada otak untuk bernafas lebih banyak, tapi hal ini tidak terjadi. Karena ternyata terjadi inflamasi atau peradangan, sehingga sinyal tersebut dihambat dan kita tidak mengetahui bahwa tubuh kita saat itu sedang butuh oksigen. Makanya tidak ada sesak napas maupun tidak ada nafas yang tersengal-sengal. Dan hal ini kebanyakan dialami oleh pasien COVID-19 tanpa gejala. Kita akan lihat dalam slide berikut ini, resikonya bisa sampai ke kematian. Pasien COVID-19 ini tidak mengalami kondisi tubuhnya, paru-paru yang menurun, sehingga kadar oksigen darah turun menjadi hanya 50% dari normalnya 92%. Tidak ada gejala sesak napas sama sekali, pemirsa. Namun tanpa sadar, organ vital tubuh kurang oksigen dan kondisinya akan menjadi semakin memburuk jika dibiarkan. Kinerja organ vital kita yang memburuk ini akan menyebabkan kita kehilangan kesadaran. Pasien pun bisa pingsan dan jika kondisinya menjadi semakin memburuk lagi maka bisa berujung pada kematian. Kondisi happy hypoxia sendiri sebenarnya sudah disadari keberadaannya di Amerika Serikat semenjak bulan Mei yang lalu. Namun di Indonesia memang baru booming atau baru banyak diekspos karena adanya kasus kematian di Banyumas. Kita akan lihat dalam slide berikut ini. Dinas Kesehatan Jawa Tengah sudah melihat atau tracing kasusnya tidak hanya di Banyumas namun ada juga di Semarang dan juga Solo. Untuk data pastinya memang belum ada berapa banyak pasien yang memang mengalami kematian akibat happy hypoxia. Namun datanya dikumpulkan secara general akibat COVID-19 di Indonesia ada lebih dari 7.000 jiwa yang meninggal dunia dan secara global ada lebih dari 800 jiwa yang meninggal dunia akibat COVID-19. Lalu bagaimanakah cara untuk menghindari happy hypoxia ini? Pemirsa, kita akan lihat. Pertama, pastikan Anda tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Pakai masker dimanapun dan kapanpun Anda berada, tetap jaga jarak dengan rekan yang Anda kenal sekalipun. Karena kita tidak pernah tahu apakah rekan kita ini adalah carrier COVID-19 atau tidak. Dan bahkan orangnya sendiri kadang tidak menyadari apakah mereka OTG, orang tanpa gejala atau tidak. Sehingga tetap harus jaga jarak. Dan yang ketiga adalah cuci tangan. Pastikan Anda cuci tangan apalagi sebelum memegang area wajah seperti mata, hidung, atau mulut. Karena untuk memastikan tangan kita benar-benar terbebas dari virus corona. Nah, yang kedua adalah pastikan diri Anda sendiri tidak terjangkit COVID-19, pemirsa. Jika Anda mengalami gejala-gejala seperti demam, batuk kering, pusing, atau sering lesu, padahal beraktivitasnya tidak banyak, nah Anda perlu segera periksakan diri Anda ke dokter dan memastikan Anda tidak terjangkit virus corona. Jika Anda memang masih harus beraktivitas di luar rumah, bertemu dengan banyak orang, maka Anda juga harus memastikan untuk cek rapid maupun swab secara rutin.
Dengan demikian Anda memastikan tidak akan terjadi happy hipoksia karena memang problem utamanya adalah dari virus corona, pemirsa. Nah, yang ketiga adalah cek paru-paru dengan ronsen atau foto toraks paru-paru Anda supaya mengetahui apakah kondisi paru-paru Anda masih sehat atau memang sudah memburuk. Dan yang terakhir adalah cek darah, pemirsa. Nah, cek darah ini untuk mengetahui apakah kadar oksigen dalam tubuh Anda masih dalam kondisi normal yaitu 92-98% atau sudah menurun. Jika kondisinya sudah berada di 92%, maka Anda perlu mengalami atau mendapatkan perawatan secara lebih intensif dari dokter, yaitu dengan cara terapi oksigen. Lebih cepat diketahui lebih baik supaya suplai oksigen dalam tubuh Anda tetap tercukupi dan Anda juga tetap bisa menjaga organ vital Anda tetap sehat saat ini maupun dalam waktu-waktu mendatang. Demikian penjelasan saya mengenai happy hipoksia AD. Saya akan kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas paparan datanya dan